tahwil as-sanad. Belum sampai kepada sahabi, baru sampai kepada Al-Walid, dan dia adalah tabi'i. Maka Imam Al-Bukhari langsung memindahkan sanad, haddatsani Abbad bin Ya'qub Al-Asadi. Maka perlu diketahui di sini, Abbad bin Ya'qub Al-Asadi dari gurunya Imam Al-Bukhari. Jangan difahami dia dari gurunya Al-Walid. Paham? Jadi bukan gurunya Al-Walid. Nanti kalau kita rujuk di tarjimah, di biodatanya dan biografinya, bahwa Abbad ibnu Ya'qub gurunya Imam Al-Bukhari juga. Ini dia yang diinginkan dengan tahwilus sanad. Maka Imam Al-Bukhari di sini menyebutkan dari gurunya Sulaiman, kemudian menyebutkan dari gurunya Sulaiman Syu'bah, kemudian menyebutkan dari gurunya Syu'bah adalah Al-Walid dari kelompok tabi'in. Belum sampai Imam Al-Bukhari menyebutkan kelompok tabi'in berikutnya kemudian kepada sahabat, dia ingin memberikan mutaba'ah untuk menguatkan sanad ini, meriwayatkan dari gurunya juga, sehingga dia mendengar hadis ini dohirnya dari dua jalan, dari gurunya. Pertama dari Sulaiman, dan yang kedua dari Abbad. Maka di sini Al-Bukhari ingin menggabungkan dua jalan yang dia dengar dari gurunya. Dari Sulaiman jalan yang mendengar kepada Syu'bah dari Al-Walid. Lalu dari Abbad ibnu Ya'qub mendengar dari Abbad juga, Ibnul Awam dari Asy-Syaibani. Nah nanti dari kedua di sini, dari Asy-Syaibani di jalan yang kedua, dan dari Al-Walid jalan yang pertama, sama-sama keduanya bertemu di guru yang satu, Al-Walid ibnu Al-Aizar. Ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka perlu difahami bahwa makna ha adalah tahwilus sanad, maknanya kembali kepada gurunya Asy-Syaikh Al-Bukhari rahimahullah. Maka kembali kepada matan, ha wa haddatsani Abbad bin Ya'qub Al-Asadi. Ini jelas gurunya Imam Al-Bukhari. Akhbarana Abbad bin Al-Awwam. Ini guru-gurunya Imam Al-Bukhari. An Asy-Syaibani. Maka Asy-Syaibani dari gurunya Abbad yang derajatnya sama dengan Al-Walid di sanad yang pertama. Maka selesai dari tahwil as-sanad, bertemulah keduanya di sini, Anman Anil Walid Ibnul Aizar, dan ini sama dengan sanad yang pertama. An Abi Amr Asy-Syaibani an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah Ibni Mas'ud. Maka dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayul a'mali afdal, dari amalan-amalan di sisi Allah itu mana yang paling baik ya Rasulullah? Maka dikatakan, qala as-shalah liwaqtiha, melaksanakan salat pada waktunya itu yang paling baik. Maka salatlah kalian beribadah kepada Allah pada waktunya. Wa birrul walidain, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tsummal jihad fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Maka ini makna dari hadis secara tekstual. Lalu bagusnya kita sarah dulu, kemudian kepada sanad, berganti suasana. Tidak mesti sanad dulu baru syarah. Maka kalau ditanya apa hubungannya sekarang bab di Imam Al-Bukhari dengan lafaz hadis ini, maka di bab yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam shalah as-shalah amalan, bahwa di dalam bab ini disebutkan Nabi menyebutkan salat itu dari amal manusia. Begitupun beristidlal dengan di dalam matan, di dalam bab la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Maka di saat seseorang membaca
Al-Fatihah di dalam rakaat yang pertama, kedua, baik dijaharkan, baik disirkan, tergantung salatnya, salat jahriyah atau salat sirriyah, salat fajar jahar, duhur sir, dan seterusnya. Maka ini semuanya yang dibaca di salat dan yang dipanjangkan dan dipendekkan, dan dibaca qiraah Warsh, dan dibaca qiraah Al-Kisai, dan dibaca qiraah Abu Ja'far, dan juga Ibnu Katsir. Maka yang dibaca oleh orang yang sholat itu dari amalannya, meskipun dia adalah asalnya Al-Quran, kalamullah, namun apa yang dia baca, maka ini dari amalannya. Maka di sini wajah pendalilan dari hadis bahwa Ibnu Mas'ud ana rajulan, maka di sini yang bertanya justru Ibnu Mas'ud sendiri. Ana rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mal afdol? Ya Rasulullah, apa yang paling baik dari amal-amal soleh? Qala as-salatu liwaqtiha. Salat pada waktunya. Fa idan aina wajudalalah? Yakni bahwa salat fi'lun min af'alil ibad, sehingga dikatakan amal yang terbaik dari Bani Adam itu apa? Salat pada waktunya. Menunjukkan bahwa as-salah min afdalil amal. Berarti salat itu amal, amalul ibad. Naam, as-salah fi'lun min af'alil ibad. Bahwa salat itu, yang mana salat itu satu kesatuan ibadah, satu paket. Ubtudi'a bitakbir Allahu Akbar, untuhiya bisalam assalamualaikum warahmatullah, dan seterusnya. Maka di dalam satu paket ini ada Fatihatul Kitab dan ada surat-surat yang lain yang dinaskan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang di saat sedang sholat, maka apa yang dia baca dari Al-Quran yang ada di dalamnya adalah amalul ibad, adalah fi'lul insan. Berarti apa? Makhluk. Khalqu af'alul ibad. Semua perbuatan manusia makhluk. Ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa as-salah fi'lun min af'alil ibad. Di saat ditanya oleh Ibnu Mas'ud, amalan apa yang paling baik dari Bani Adam? Amalan sholat pada waktunya. Dan sholat itu tadi kami sebutkan paket, mulai dari mulai dari takbiratul ihram sampai salam, tergantung dia maghrib 3 rakaat, duhur 4 rakaat, maka dari paket sholat duhur 4 rakaat, fajar 2 rakaat, ada qiraatul Quran, terutama Al-Fatihah yang harus ada. Maka fiha qiraatul Quran, ada padanya qiraah Al-Quran. Dan qiraah Al-Quran, barakallahu fikum, dari kalamullah. Wa qullu dzalik qiraah Al-Fatihah. Paling sedikit saja ada al-qiraah dari Al-Quran Al-Fatihah yang merupakan syarat. Seperti di hadis Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak diterima salat seseorang sampai dia membaca Al-Fatihah. Berarti dalam satu rakaat harus ada Al-Fatihah. Ini paling sedikit orang yang melaksanakan salat satu paket harus ada Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah kalamullah atau tidak? Al-Fatihah kalamullah. Namun di saat keluar dari seseorang dibaca dengan qiraah, misalnya dia ingin membaca qiraah siapa? Aku ingin membaca qiraah misalnya Ya'qub Al-Hadrami, maka dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti yang keluar dari ucapan manusia ini, yang mana dia membaca Al-Fatihah yang wajib pada salat, dia pilih qiraahnya Ya'qub Al-Hadrami,
maka di situ dia makhluk. Awas, jangan ada yang menyebutkan saya mengatakan Al-Quran makhluk, saya Jahmiyah. Ini pembahasan yang dibahas di sini oleh Imam Al-Bukhari. Dan begitu pun dari Al-Fatihah, seseorang ingin membaca qiraah Hafs an Asim dan ingin dijaharkan dan ingin disirkan karena dia sholat maghrib berarti menjaharkan, dan sholat asar berarti disirkan, tidak didengar oleh manusia yang ada di luar. Maka ini yang diinginkan dengan bahwa ada padanya Al-Quran paling sedikit Al-Fatihah, dan di sini yang dibaca adalah makhluk. Lianna shalah la tasih bidun qiraatil Fatihah, maka tidak sah salat itu kecuali harus membaca Al-Fatihah. Maka sedikitnya dalam satu rakaat harus ada ucapan Allah, dan di saat keluar dari makhluk dia menjadi qiraah manusia. Maka di sini fatabayyana bidzalika anna qiraah laisat hiyal makruh wa innama hiya amalil ibad wa fi'luhu wa kasbuhu. Maka di saat dibaca oleh manusia, jadilah dia amalan manusia dan ditulis dia amalannya oleh malaikat, dan ditulis dia pahalanya untuk orang ini. Maka inilah beristidlal Imam Al-Bukhari dinamakan as-shalah sebagai amal. Maka yang keluar dari Al-Fatihah dari manusia itu amalnya dan dihisab pahalanya untuk dia. Maka al-qiraah dari jumlah salat, dan disebutkan oleh Nabi kulluha amal, perbuatan manusia. Berarti qiraahnya pun perbuatan manusia. Maka inilah maksud dari bab ini, bahwa tasmiyah di dalam salat dan Al-Fatihah di dalam salat, maka ini semuanya adalah dinamakan amal manusia tersebut. Berarti khalqu af'alul ibad, berarti makhluk dari seluruh perbuatan manusia. Maka ini yang diinginkan di dalam permasalahan ini. Dan qiraah tidaklah kecuali dari perbuatan manusia, dan ini telah dibahas di pelajaran yang lalu, bahwa termasuk dari khalqu af'alul ibad. Maka di dalam hadis juga disebutkan idza qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani abdi, dengan menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka lihat ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata hamadani abdi, bahwa hambaku memujiku. Dinisbatkan ucapan ini bukan ucapan Allah tetapi ucapan hamba. Hambaku memujiku. Maka ini dari contoh-contoh bahwa apa yang keluar dari lisan seorang pembaca itu amalannya. Maka di dalam hadis juga falaisat alif lam mim satu kalimat, tetapi alif harfun walam harfun wa mim harfun. Di bab keutamaan membaca Al-Quran, di saat seorang membaca Al-Quran alif lam mim tidak satu pahala kata Nabi, tetapi alif pahala, lam pahala, mim pahala. Pahala untuk siapa? Untuk orang yang membacanya. Berarti apa yang dibaca dan keluar dari Al-Quran yang dibaca oleh seorang qari, maka dia makhluk yang dibaca, sehingga pahalanya untuk dia. Maka permasalahan ini permasalahan yang ma'ruf dari zaman dahulu. Dan dari zaman dahulu Imam Al-Bukhari menyebutkan perkara ini dan tidak ada masalah, kecuali permasalahan di saat Imam An-Naisaburi ditinggal oleh murid-muridnya, maka mulailah dibahas masalah ini. Kemudian dikatakan bahwa Al-Bukhari berkata Al-Quran itu makhluk.
apa yang keluar dari Al-Quran, talaffuz bil Quran makhluk. Maka Al-Bukhari pemikirannya Jahmi, jangan duduk dengannya. Maka Muhammad Ad-Duhli menulis kepada Abu Hatim dan Abu Zur'ah dari murid Imam Al-Bukhari agar jangan duduk dengan Al-Bukhari. Ini Al-Bukhari pemikirannya Jahmi. Dan dulu tidak ada pendalilan seperti musajjalah, tasjil dari suaranya. Maka sekarang orang-orang mau membuat fitnah dari ucapan ustadz bisa dengan mudah dengan mengambil rekaman